Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehingga kita bisa berada di tempat yang insya Allah membarakah ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak dosen pengampu dalam hal ini Bapak Dr. Haji Sudirman MA, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kali ini kami dari kelompok terakhir akan mempresentasikan materi yakni jihad, bom bunuh diri, dan terorisme dalam Islam. Kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi langsung saja poin pada konsep jihad dalam Islam. Jadi dalam ajaran Islam, jihad secara etimologis berasal dari kata jahada yang berarti bersungguh-sungguh atau berjuang. Secara terminologis, jihad merujuk pada segala bentuk usaha seorang muslim dalam membela dan menegakkan kebenaran demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun konsep jihad dalam Quran surah Al-Hajj ayat 78 yakni Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa bihadih huwa jtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas fa aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Shadaqallahul azim. Adapun konsep jihad menurut hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa jihad bukan hanya peperangan, tetapi juga meliputi perjuangan melawan hawa nafsu. Beliau pernah bersabda setelah kembali dari medan perang. Hadisnya yakni, Roja'na minal jihadil asgori ila jihadil akbar. Artinya, kami baru saja kembali dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar. Sampai para sahabat meminta keterangan dan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, masih adakah jihad yang lebih besar lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, jihad yang lebih besar itu adalah melawan hawa nafsu atau melawan diri sendiri. Seperti itu. Saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu terkait dengan sejarah jihad dalam Islam. Jadi jihad dalam Islam dimulai sejak awal perkembangan agama Islam di Mekah dan Madinah pada abad ke-7 Masehi. Pada masa itu, Islam masih merupakan agama minoritas yang dihadapkan dengan berbagai tantangan dan penganiayaan dari masyarakat sekitarnya. Dalam kondisi tersebut, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya melakukan jihad melalui pengorbanan harta dan jiwa untuk memperkuat agama Islam dan melindungi diri dari ancaman musuh-musuhnya. Setelah Islam berhasil menyebar ke seluruh Arab dan beberapa negara di dunia, jihad mengalami perkembangan dan variasi bentuk yang lebih luas. Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, jihad sering dilakukan dalam bentuk peperangan dan penaklukan wilayah baru untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam. Namun, ada juga bentuk jihad yang dilakukan melalui dakwah dan penyebaran ajaran Islam ke wilayah yang belum dikenal dengan cara yang damai dan santun. Namun, selama sejarahnya, jihad juga mengalami penyalahgunaan dan penafsiran yang salah oleh beberapa kelompok yang memaksakan kehendak mereka dengan menggunakan kekuasaan dan terorisme. Sebagai umat Islam yang sejati, penting bagi kita untuk memahami konsep jihad yang benar dan tidak membenarkan tindakan kekerasan dan terorisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya alihkan kepada moderator. Terima kasih.
Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemaparan materi sebelumnya, yang di sini kita akan membahas mengenai perspektif Islam terhadap bunuh diri. Nah, yang pertama itu adalah larangan membunuh diri sendiri di dalam ajaran agama Islam. Nah, salah satu prinsip dalam Islam ialah menjaga kehidupan manusia. Nah, di dalam maqasid syariah atau tujuan syariah itu perlindungan terhadap jiwa atau hifz al-nafs itu merupakan salah satu dari 5 tujuan utama dalam syariat Islam. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang membahayakan atau menghilangkan nyawa seseorang, baik diri sendiri maupun orang lain, itu dilarang keras dalam ajaran agama Islam. Nah, bom bunuh diri ini itu seringkali dipandang oleh pelakunya sebagai tindakan kepahlawanan atau syahid. Namun, di dalam pandangan agama Islam, ini adalah sebuah bentuk keputusan atau pelanggaran terhadap larangan bunuh diri. Adapun yang tercantum dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa penjagaan atau dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran surah An-Nisa ayat 29. Nah, ayat ini kemudian memberikan ruang pembenaran untuk bentuk bunuh diri dalam hal apapun. Bahkan jika diklaim ini dilakukan atas nama agama, Islam mengajarkan bahwa hidup adalah amanah dan hanya Allah yang berhak mengambil nyawa seseorang. Cukup sekian pemaparan materi yang sempat saya paparkan. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai terorisme. Terorisme merupakan tindakan anarkis yang ditolak dan dilarang oleh agama Islam. Terorisme dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-irhab, yang berarti menebar rasa takut, kecemasan di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, aksi teror sering menargetkan warga sipil yang tidak bersalah, menghancurkan fasilitas publik, dan menciptakan instabilitas sosial. Hal ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi keamanan, ketertiban, dan penghormatan terhadap nyawa dan hak asasi manusia. Al-Quran secara eksplisit mengutuk tindakan pembunuhan tanpa hak. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32 yang artinya, oleh karena itu kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain, atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, Rasul-Rasul kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran surah Al-Maidah ayat 32. Ayat ini menjadi bukti bahwa Islam sangat memuliakan kehidupan manusia. Mencabut nyawa satu orang saja secara tidak sah diibaratkan sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Oleh karena itu, segala bentuk teror yang menyasar warga sipil adalah pelanggaran berat terhadap nilai Islam. Salah satu akar dari tindakan bom bunuh diri dan terorisme adalah penyalahgunaan istilah jihad. Dalam Islam, jihad memiliki arti luas, yaitu segala bentuk usaha sungguh-sungguh untuk menegakkan kebenaran dan mencegah keburukan. Jihad bisa berbentuk dakwah, pendidikan, perjuangan sosial, dan bila terpaksa perlawanan fisik, namun harus sesuai dengan ketentuan syariat. Sayangnya, ada beberapa kelompok-kelompok radikal memelintir makna jihad, seolah-olah hanya identik dengan kekerasan bersenjata. Mereka mengabaikan syarat-syarat jihad seperti adanya otoritas resmi, tidak menyakiti non-kombatan, dan tidak merusak fasilitas umum. Bahkan mereka meyakini bahwa membunuh dengan cara bunuh diri termasuk syahid, padahal syariat Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Adapun pendapat ulama-ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa aksi teror yang menyerang rakyat sipil, perempuan, anak-anak, dan fasilitas umum sama sekali tidak bisa dikategorikan sebagai jihad. Ia menyebut tindakan seperti itu sebagai bentuk pelanggaran terhadap akhlak Islam dan hukum internasional sekaligus. Kemudian Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya
tahun 2004 menyatakan bahwa terorisme bukanlah jihad, melainkan tindakan kejahatan atau jinayah. MUI mengutuk segala bentuk kekerasan yang merusak ketenangan masyarakat dan membunuh orang yang tak bersalah atas nama agama. Fatwa ini menegaskan bahwa Islam adalah agama damai yang menolak ekstremisme. Nah, merujuk dari dua pendapat di atas, kita bisa mengetahui dan menyimpulkan bahwasanya aksi terorisme ini sangat dilarang dan dikutuk oleh agama. Baik, mungkin itulah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu ya'ala sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.